Mbak Fani yang kala itu masih duduk di bangku SD, kelas 5, dan kejadian ini dia alami sekitar tahun 2005. Kejadian terjadi di rumah kakek dan neneknya, yang berada di salah satu desa di Kabupaten Jember. Kebetulan saat itu adalah jadwal libur sekolah. Singkat cerita, setelah Isya, Mbak Fani ini bosan menonton TV, lalu memutuskan untuk mengambil buku bacaan di kamar salah satu tantenya. Harap tahu, semua kamar yang ada di rumah kakeknya ini selain terpasang pintu juga ada gorden yang terpasang. Jadi pintunya jarang ditutup, dan hanya ditutup oleh gorden. Waktu Mbak Fani ini ingin masuk ke kamar itu, dan baru saja hendak melangkah masuk, dirinya kejatuhan cicak. Seperti yang kita tahu, bahwa ada mitos yang berkembang kalau kita kejatuhan cicak pertanda bahwa kita akan terkena kemalangan. Mengingat akan mitos itu membuat Mbak Fani takut, sampai-sampai dia menjadi parno. Dia pun selalu kepikiran akan hal itu, sampai membuatnya susah tertidur. Setelah didongengin kakeknya, barulah dia bisa tidur. Memang Mbak Fani ini setiap ke rumah kakeknya selalu memiliki kebiasaan, suka tidur sambil didongengin oleh kakeknya. Keesokan harinya Mbak Fani ini masih parno perihal kejadian yang terjadi kepadanya semalam. Siangnya, Mbak Fani dimintai tolong tantenya untuk menjaga anaknya yang masih berusia 10 bulan, sampai anak tantenya ini bisa tidur siang. Tak lama kemudian, anak tantenya ini ternyata sudah tidur pulas, dan kebetulan Mbak Fani saat itu sudah ada di batas rasa bosannya. Apalagi waktu itu belum ada smartphone, dan gak zamannya juga anak pegang handphone. Setelah itu ada suami tantenya masuk ke kamar dan sedang mainin HP-nya sambil tidur di atas kasur. Jadi Mbak Fani ini memutuskan untuk keluar kamar. Langsung mainan di halaman belakang rumah kakeknya. Sekitar 15 menit dia main. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan anak tantenya yang sebelumnya sempat dia jaga. Pikir Mbak Fani, oh si dedeknya udah bangun. Tahu-tahu tantenya ini teriak-teriak manggil nama Mbak Fani, sambil marah sampai matanya melotot-lotot ke arahnya. Secara Mbak Fani bingung, ternyata anak tantenya jatuh dari kasur, yang tingginya dari lantai kurang lebih setengah meter. Wajar kalau tantenya marah, karena dia teledor, dan tidak menjalankan amanah tantenya dengan baik, sampai membuat anak tantenya jatuh dari kasur. Anaknya sampai dahinya benjol, tutur Mbak Fani kepada kita. Mbak Fani yang merasa nggak bersalah mengelak, karena dia merasa sebelum dia tinggal, bayi itu di kamar sudah ada ayahnya. Usut demi usut, ternyata ayah bayi itu ketiduran, dan tetaplah Mbak Fani yang disalahkan. Karena dirinya dimarahin tantenya habis-habisan, membuat Mbak Fani bete, dan pergi main ke musola dekat rumah kakeknya. Di situ dia gali-gali tanah sendirian. Terus tantenya yang paling muda, usianya 3 tahun lebih tua dari Mbak Fani, datang sambil bawa motor. Tante Mbak Fani yang ini kita panggil aja Mbak Tia, dan tantenya ibu si bayi tadi panggil aja Mbak Via. Mbak Tia ini ngajakin Mbak Fani untuk muter-muter pakai motornya Mbak Via. Ya, sebatar muter-muter desa gitu saja. Lah Mbak Fani ini ragu, sebab motor itu masih sangat baru. Secara motor Karisma tahun segitu kan baru rilis, kata Mbak Fani. Karena Mbak Tia selalu meyakinkan Mbak Fani. Akhirnya Mbak Fani pun bersedia ikut naik motor itu sama Mbak Tia. Mulai tuh mereka berkeliling desa. Kebetulan desa rumah kakeknya ini masih asri. Jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu berjauhan. Dan jalanan di sana juga yang masih berkelikil putih gede-gede. Desa di sana dipenuhi dengan ladang salak. Jadi pemisah antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu ya ladang salak yang cukup luas. Tapi jangan salah, kalau malam suasananya horor dan jalanannya itu seperti terowongan yang sangat gelap. Karena jalannya masih seperti itu ditambah Mbak Fani yang memang masih belum mahir menyetir sepeda motor. Otomatis jalannya kayak beliot-beliot gitu, gengs.
Saat itu ada pertigaan. Kalau belok ke kiri itu arahnya ke sungai besar yang ada di desa itu. Dan kalau belok ke kanan itu arahnya ke jalan rumah kakeknya. Terus di depan itu ada makam para leluhur keluarga Mbak Fani. Pas belokan, Mbak Fani ini dikagetin sama Mbak Tia yang menepuk pundaknya sambil berkata, "Hati-hati kalau belok, jalannya jangan minggir-minggir." Mbak Fani yang keburu kaget karena tepukan dan teriakan Mbak Tia otomatis membuatnya tidak fokus. Yang awalnya dia mau mengerem malah jadi mengegasin motornya. Alhasil motornya naik ke arah makam dan nabrak pagar makam. Makamnya itu bentuknya seperti bukit kecil. Jadi tanahnya seperti lebih tinggi 15 hingga 20 cm dari tanah di sekitarnya. Dan sekelilingnya ditanami tumbuhan yang jadi pagar tanaman. Mungkin modelnya kayak tanaman rambat yang ada di pagar-pagar. Lalu motornya nyangkut di pagar makam. Alhamdulillahnya tidak ada makam yang rusak. Namanya anak-anak pasti takut lah. Lalu Mbak Fani ini nangis sambil berkata, "Tuh kan benar-benar apes aku hari ini gara-gara semalam kejatuhan cicak." Mbak Tia yang melihat Mbak Fani menangis akhirnya menggantikan menyetir dan mereka pun kembali pulang. Sebelum sampai rumah, bekas-bekas nabrak yang ada di motor dibersihin sama Mbak Tia dan Mbak Fani disuruh berhenti nangis. Sayangnya, meski dibersihkan ternyata di motor itu masih ada bekas-bekas lecetnya. Melihat itu Mbak Fani semakin ketakutan. Dia takut kena marah lagi sama Mbak Via. Karena sudah hampir dekat, Mbak Tia menyuruh Mbak Fani untuk menyetir kembali. Takutnya, kalau Mbak Tia yang nyetir, ntar dikira habis kenapa-kenapa. Mungkin sejak awal taunya yang nyetir Mbak Fani. Mereka pun kembali ke rumah kakek seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sampai langsung parkir motor. Dan mereka pun tidur siang, sambil melupakan apa yang terjadi. Usut demi usut, makam yang ditabrak Mbak Fani waktu itu adalah makam yang terkenal paling wingit di desa itu. Singkat waktu, setelah Isya, Mbak Fani dan Mbak Tia menonton TV. Tiba-tiba ada warga yang rumahnya tidak jauh dari makam datang ke rumah kakeknya. Setelah dibukakan pintu sama kakeknya, salah satu orang berkata, "Assalamualaikum Pak Umar, mohon maaf ya, di kuburan belakang rumah kok seperti ada tahlilan yasinan ya? Ada selamatan apa ya Pak?" Kakek Mbak Fani yang nggak tahu apa-apa ya kaget dong dengan ucapan orang itu. Karena kalau ada kegiatan apapun itu, harus dengan sepengetahuan kakeknya Mbak Fani terlebih dahulu. Bapak-bapak itu juga bilang, kalau pakaian orang-orang yang tahlilan di kuburan itu semuanya pakai baju serba putih. Bahkan bapak-bapak ini juga ikutan pakai baju takwa putih dan bersarung. Kakek Mbak Fani pun segera mengganti pakaiannya, senada dengan bapak-bapak ini. Lalu mereka pergi ke arah kuburan yang dimaksud. Waktu Mbak Fani dengar percakapan mereka, dirinya seketika menjadi sangat ketakutan. Di pikiran Mbak Fani terbesit pemikiran, "Duh, masa penunggu makamnya sih gara-gara makamnya aku tabrak, nanti aku didatangi bagaimana?" Pokoknya pikiran Mbak Fani itu campur aduk, antara takut dan khawatir. Tiba-tiba Mbak Tia ini nepuk pundaknya sambil bilang, "Hayo, kamu, ditahlilin sama penunggu makamnya." Otomatis Mbak Fani semakin menjadi-jadi rasa takutnya, dan dia pun segera beranjak pergi ke kamar nangis sambil memeluk guling. Sekitar setengah jam kemudian kakeknya datang. Beliau langsung cuci kaki dan tangan, lalu menghampiri Mbak Fani. Beliau berkata sambil mengelus kepalanya, "Sudah nak, nggak apa-apa. Itu adalah buyut-buyutmu dan para leluhurmu yang lain. Mereka semua mendoakan kamu supaya tidak kenapa-napa lagi. Sudah, jangan takut." Habis gitu kakeknya keluar kamar dan menceritakan semuanya ke ortu Mbak Fani dan neneknya. Menurut yang kakeknya sampaikan, ketika beliau dan kedua bapak tadi sampai di makam, justru kondisi di makam sepi sekali. Sama sekali tidak ada aktivitas di sana, dan sama sekali tidak ada bekas orang yasinan atau tahlilan di situ.
Padahal jeda waktunya antara bapak-bapak tadi datang ke rumahnya untuk memberitahu paling sekitar 10 menit. Kalau pakai logika nggak mungkin. Sekali orang tahlilan berjalan dalam waktu sesingkat itu. Katanya orang yang ikut tahlilan itu juga ramai banget. Sampai memenuhi makam dan jalan sekitar makam. Mendengar itu Mbak Fani sampai tidur dengan kakeknya. Sambil dibacakan doa-doa agar dirinya bisa tenang. Begitulah cerita yang disampaikan oleh Mbak Fani. Apakah teman-teman semuanya mempunyai mitos yang agaknya tidak masuk akal, tapi pernah terjadi di kehidupan teman-teman semuanya? Bila ada, cantumkan di kolom komentar. Bagikan cerita teman-teman semuanya di kolom komentar. Mari sama-sama ketakutan. Akhir kata, salam ketakutan.